Salam, kekasih Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sehat, dan jumpa lagi dalam program Pelita Hidup edisi khusus, Selamat Berdoa. Dan malam ini selamat berdoa edisi yang kedua. Saudara yang terkasih, mari siapkan dirimu dan juga siapkan anggota keluargamu. Duduk bersama dalam persekutuan untuk berdoa. Duduk bersama untuk mendatangi Tuhan. Sadarlah saudara bahwa hidup kita butuh Tuhan. Keluarga kita pun butuh Tuhan. Sebab hidup tanpa Tuhan sesungguhnya hidup yang tidak berarti apa-apa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan bersyukurlah, sebab sepanjang jalan hidup pada hari ini ada dalam pimpinan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan Tuhan melindungi kita semua. Sekarang teduhkanlah hatimu, kita berdoa untuk mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa pengasih dan penyayang, kami bersyukur karena Tuhan pimpin hidup kami sepanjang hari ini, sampai Tuhan bawa kami pada malam hari. Malam pemberian-Mu supaya kami bisa beristirahat. Sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan bagian firman-Mu. Tuhan menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, membuat kami mengerti akan firman-Mu. Dan sudah tentu kami dapat belajar untuk melakukannya. Ampuni dosa dan salah kami, dengar dan terimalah kami. Demi Kristus, firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, selamat berdoa malam hari ini akan kita dasari pada bagian Alkitab menurut Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8. Saya ulangi sekali lagi, Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8. Dengan penuh kasih saya mengajak kita semua, mari kita membaca bersama-sama ayat ini. Saya baca dari tempat ini dan kekasih Tuhan sekalian dapat membaca di tempat masing-masing, entah itu secara pribadi maupun bersama keluarga. Kita buka Alkitab, Injil Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama, kita mulai. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka?
Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah pembacaan Injil Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saudara yang terkasih, berdoa sama dengan mendatangi Tuhan. Itu tema yang kita renungkan pada malam hari ini. Selamat berdoa edisi yang kedua. Berdoa sama dengan mendatangi Tuhan. Seorang janda dibenarkan oleh hakim yang lalim karena janda itu terus-menerus meminta tolong dan mendatangi hakim tersebut. Menurut bacaan Alkitab tadi, hakim itu tidak tahan karena terus-menerus didatangi. Ia tidak tahan oleh ketekunan sang janda. Sebenarnya kita perlu lebih dalam lagi untuk mengerti apa maksud kata ketekunan menurut cerita Alkitab tadi. Saudara, ketekunan dalam cerita ini bukan sekedar tekun datang dan meminta tolong, bukan sekedar itu. Ketekunan yang diceritakan dalam cerita tadi bukan sekedar tekun datang dan meminta tolong. Tapi ketekunan yang diceritakan dalam bacaan tadi itu menyangkut dengan mendatangi. Ketekunan mendatangi. Jadi sekali lagi bukan hanya tekun meminta tolong, tapi juga tekun mendatangi. Ini artinya sedikit kata-kata yang diucapkan, namun terus-menerus masuk ke hadirat Tuhan. Sekali lagi, sedikit dalam berkata-kata, namun tekun mendatangi, tekun masuk hadirat Tuhan. Dalam cerita tadi, khususnya kalau kita baca ayat 3, di sana dikatakan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Kita lihat itu di ayat yang ketiga. Lalu hakim itu berkata, kalau kita lihat pada ayat yang kelima, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saudara, rahasia ayat-ayat ini bukan pada ketekunan janda tersebut meminta tolong, melainkan ketekunannya mendatangi. Sekali lagi, rahasia dari ayat-ayat tadi bukan pada ketekunan janda tersebut untuk meminta tolong, melainkan ketekunannya untuk mendatangi. Sehingga sang hakim secara jujur dia mengakui bahwa karena ketekunan sang janda mendatangi dirinya, sehingga menyulitkan ruang gerak hakim itu. Ditambah lagi dengan rengekan minta tolong. Memang saudara, perbedaan antara minta tolong dan mendatangi, perbedaannya sangat tipis, sedikit sekali, tapi berdampak yang luar biasa. Karena begini, mendatangi itu sifatnya lebih pribadi dan jaraknya sangat dekat sekali. Sekali lagi, mendatangi itu sifatnya lebih pribadi dan jaraknya sangat dekat sekali. Sedangkan meminta tolong sifatnya tidak terlalu terikat. Bisa minta tolong tanpa harus ada hubungan yang bersifat pribadi. Minta tolong bisa juga hanya sekedar titipan. Termasuk dalam doa pun,
Sering ya kita dengar orang bilang begini, titip doa kalau berdoa jangan lupa sebut beta nama. Kalau berdoa beta titip beta punya beban. Saudara, doa itu bukan titipan. Sekali lagi, doa itu bukan titipan. Karena itu adalah benar. Kalau doa itu sama dengan kita mendatangi Tuhan. Benar sekali. Doa itu sama dengan kita mendatangi Tuhan. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di dalam doa, kita mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Di dalam doa, jarak antara kita dengan Tuhan begitu dekat. Seharusnya ini yang kita rasakan ketika kita berdoa. Janda itu tidak mengenal hakim. Yang lalim itu secara pribadi, dia tidak mengenal hakim itu. Tapi dia terus-menerus mendatangi hakim itu. Walaupun sebenarnya dia juga tidak punya akses untuk datang kepada hakim itu. Akan tetapi dia melakukannya terus-menerus. Dan pada akhirnya sang hakim pun menjawab permohonannya. Saudara yang terkasih, berdoa sama dengan mendatangi Tuhan. Tapi kita tidak boleh menyamakan Tuhan dengan hakim yang ada dalam cerita ini. Karena setiap waktu, kapan saja, dan dalam keadaan apa saja, saudara dan saya kita punya akses yang cukup untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Setiap saat kita punya akses yang cukup untuk mendatangi Tuhan, yaitu melalui doa. Hanya soalnya bagi kita sekarang, kita mau tidak menggunakan akses itu. Bersyukur karena banyak yang sudah menggunakan akses doa untuk dia bisa mendatangi Tuhan. Tapi jujur juga saudara, harus kita akui ini, bahwa masih ada yang belum mau menggunakan akses doa untuk mendatangi Tuhan. Dan ini sangat disayangkan. Masih ada orang yang tidak mau menggunakan akses doa untuk dia bisa mendatangi Tuhan, untuk dia bisa mengalami kedekatan dengan Tuhan, untuk dia bisa mengalami hadirat Tuhan. Masih ada orang yang tidak mau menggunakan akses tersebut. Soal kita yang lain saudara, terkadang kita memakai doa hanya untuk datang dan bukan mendatangi Tuhan, ya. Kita hanya pakai doa hanya untuk datang kepada Tuhan dan bukan mendatangi Tuhan. Kalau kita hanya datang, ya terkesannya datang begitu saja, sehelo saja dengan Tuhan. Yang penting saya sudah datang, saya bawa kepentingan saya kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau jawab atau tidak, itu bukan urusan saya. Ini yang keliru, bahkan salah. Tapi saudara, ketika kita membaca bagian Alkitab tadi, kita bersyukur karena kita bisa belajar bahwa ternyata doa bukan sekedar datang kepada Tuhan, melainkan mendatangi Tuhan. Doa bukan sekedar kita datang kepada Tuhan, melainkan doa adalah kita mendatangi Tuhan. Mendatangi di sini memberi pengertian bahwa ketika kita berdoa saudara, hubungan kita dengan Tuhan begitu dekat. Ketika kita berdoa, hubungan kita dengan Tuhan begitu akrab. Ketika kita berdoa, hubungan kita dengan Tuhan begitu mesra. Ini harus kita sadari
bahwa dengan berdoa sekali lagi kita mendatangi Tuhan, kita masuk ke dalam hadirat-Nya dan merasakan sungguh bahwa kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Kita dapat menyampaikan permasalahan-permasalahan kita kepada Tuhan. Dan percayalah, ketika kita berdoa, ketika kita mendatangi Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Dengan demikian, kita pun akan merasakan pertolongan dan jalan keluar dari Tuhan terhadap setiap permasalahan hidup yang kita alami. Karena itu saudara, ingatlah akan hal ini. Berdoa, jangan hanya tekun meminta, tapi sekiranya tekun juga mendatangi Tuhan. Tekun masuk ke dalam hadirat-Nya. Kalau kita hanya tekun meminta, maka ketika tidak ada permintaan lagi, kita tidak berdoa. Kapan ada permintaan lagi, baru kita datang dan berdoa. Berdoa bersama dengan keluarga, ataupun berdoa secara pribadi, mari kita sadar bahwa saat itulah kita mendatangi Tuhan. Jadi ada permintaan atau tidak, kita tetap tekun, setia mendatangi Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Selamat berdoa saudara, selamat mendatangi Tuhan, selamat berjumpa dengan Tuhan. Sampaikanlah segala permohonanmu kepadanya. Rasakanlah hadirat Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Bapa penuh kasih dan setia, kami angkat syukur kepadamu karena kami diberikan kesempatan lagi untuk ada dalam bagian firman Tuhan pada saat ini. Masuk di hadirat Tuhan, mendatangi Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan bawa permohonan kami. Sucikan kami yang berdosa ini Bapa. Layakanlah kami. Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar benar ketika kami berdoa, kami dapat merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hidup hari ini. Kami dapat mengambil bagian dalam persekutuan orang percaya. Di sana kami memuliakan nama-Mu, dan kami juga belajar tentang firman-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kerja kami. Sampai pada malam hari ini, Tuhan berkenan kami menikmatinya. Tuhan anugerahkan malam ini untuk kami beristirahat. Kami serahkan seluruh tubuh, roh, dan jiwa kami kepadamu. Dan bila masih ada hari esok, kuasa Tuhan kami rasakan. Ampuni kami, kuduskan kami dari dosa dan pelanggaran kami. Dan kiranya kami juga mau mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Kiranya damai sejahtera daripada Allah menaungi kehidupan kami malam hari ini sampai pada esok hari. Semua yang bergumul dengan hidup, bergumul dengan penderitaan, bergumul dengan duka cita, bergumul dengan permasalahan-permasalahan hidup, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat saudaraku, dan sampai jumpa dalam program Pelita Hidup esok pagi di dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Salam.